Halo, selamat pagi Sobat Energi Suara. Berjumpa lagi dengan suara saya, Majulan Sukadi, di akun YouTube Wow TV. Kanal berbagi cerita positif dan hal-hal baik berkaitan hidup yang layak untuk diceritakan. Teman-teman, hari ini di hari Rabu saya ingin kembali berbagi cerita. Masih berkaitan pendidikan, hari ini saya ingin mengambil sebuah judul berkaitan ilmu yang berjenjang. Pendidikan yang kita jalani hari ini, teman-teman, jika teman-teman sudah panjang menjalani kehidupan pendidikan teman-teman, mulai dari level yang mungkin paling kecil, level TK sampai mungkin pendidikan di S2, S3 ataupun pendidikan dengan ya level-level lain ya, baik di pendidikan formal ataupun informal. Hari ini saya ingin berbagi kisah berkaitan pendidikan yang berjenjang. Cerita ini saya ingin mulai dari sebuah teori. Di sini saya ingin mengambil sebuah teori yang cukup terkenal bagaimana tentang pendidikan atau peta jalan pendidikan ini diaplikasikan. Teori ini saya mengambil dari taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom, jika dalam penjelasannya saya mendapatkan rincian teorinya itu seperti ini, yaitu sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk mengklasifikasikan antara pembelajaran dan hasil belajar. Atau dalam bahasa sederhananya, taksonomi Bloom ini adalah peta jalan bagaimana pendidikan itu dirancang. Dari yang sederhana sampai pendidikan ini mungkin pendidikan yang bersifat dewasa ketika kita sudah bahkan bisa menciptakannya sendiri. Bagaimana pendidikan itu selayaknya itu harus ada. Teori pendidikan yang waktu lalu saya berbicara adalah bagaimana pendidikan membantu kita mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Itu salah satu kunci dari pendidikan. Dalam taksonomi Bloom, atau tadi saya ingin mengambil judul dengan ilmu yang berjenjang, proses pembelajaran dibagi menjadi beberapa fase. Sebelum fase ini saya sebutkan, saya ingin meremind tentang pendidikan yang pernah kita jalani. Dari level paling sederhana, mungkin dari TK atau SD, pendidikan di sana yang bisa kita ingat mungkin polanya adalah bagaimana kita mengenali sesuatu dan mengingat sesuatu tentang hal-hal yang wajib kita tahu. Atau dulu ketika saya sedang sedang bekerja di tempat les bahasa Inggris, ada basic learning yang harus kita ketahui. Seperti kalau waktu itu saya mengingat seketika kita basic learning dalam belajar bahasa Inggris adalah kita bisa grammar, bisa spelling, bisa listening, bisa reading, dan nantinya bisa conversation. Ini step-stepnya basic learning yang harus kita ketahui. Berangkat dari tadi pola mengingat, kita masuk ke menuju pendidikan yang lebih skalanya lebih besar, yaitu pendidikan SMP dan SMA. Pendidikan di level ini mungkin lebih diterapkan bagaimana kita untuk belajar untuk memahami ataupun menerapkan sesuatu. Lanjut lagi teman-teman, pendidikan ke level pendidikan sarjana, S1 atau S2. Yaitu bagaimana pendidikan ini mungkin masih di area menerapkan dan menganalisis. Pendidikan semakin kita pahami. Lebih tinggi lagi untuk pendidikan S2 dan S3, mungkin pendidikan ini akan jauh tahapnya, yaitu masuk ke tahap analisis evaluasi. Bahkan nanti jika setelah S3 adalah bagaimana diharapkan kita menciptakan sebuah pendidikan yang baru, merancang, mengembangkan, atau membuat. Taksonomi Bloom, secara rincinya jika tadi saya belajar untuk mengingat apa yang telah kita pelajari, secara rinciannya taksonomi Bloom adalah proses belajar kita dimulai kita belajar untuk mengingat. Setelah itu kita belajar untuk memahami. Lalu setelah itu kita belajar untuk mengaplikasikan. Kemudian kita belajar untuk menganalisis. Naik level lagi, kita belajar untuk mengevaluasi. Dalam yang level lebih tinggi, kita bisa untuk menciptakan sebuah pola baru dari pendidikan yang menurut kita ideal.
Teman-teman, puluhan mungkin kalau jika saya tidak ingin berbicara mungkin ya, karena saya memang melewati pendidikan ini. Saya melewati pendidikan dari level paling bawah SD sampai level pendidikan S2. Ketika saya coba remind lagi tentang perjalanan pendidikan, pola-pola ini sudah kita jalani, sudah saya praktekkan. Hari ini ketika saya ingin mengambil jeda antara pendidikan di dalam kelas, saya ingin belajar mengambil jeda bagaimana mengambil sudut pandang lain, angle lain dari sebuah pendidikan. Pendidikan yang mengantarkan kita kepada mengingat atau hanya memahami sementara, itu pendidikan yang masih di tataran mungkin level bawah. Saya ingin tidak berkata level bawah atau level tinggi ini berkaitan jenjang pendidikan, tidak. Tapi bagaimana kita memahami konsep pendidikan itu sendiri, teman-teman. Teman-teman, kita hari ini saya ingin berbicara seperti pola orang dewasa. Pola orangnya dewasa, menurut yang saya pahami adalah ketika hal yang kita lakukan semuanya kita bisa pertanggungjawabkan. Atau kita bisa memberikan reason tentang perbuatan kita. Sedikit menyempilkan hal yang bersifat pribadi. Beberapa bulan ini saya mengambil keputusan yang sedikit kontroversial. Ketika saya sedang nyaman-nyamannya sedang di dunia mengajar, saya selesai dengan pendidikan S2 saya. Di tengah jalan saya memutuskan untuk mengambil jeda dari rutinitas pendidikan yang mengambil 100% waktu saya. Banyak fase sisi lain kehidupan yang rasanya tidak diurusi. Waktu saya semuanya habis di pendidikan. Karena alasan dan kesadaran inilah saya ingin mengambil jeda dari pendidikan. Saya ingin mengambil dari sudut pandang lain sebuah pendidikan itu seperti apa. Saya tahu jalan ini berbahaya dan saya rasakan hari ini juga saya mungkin entahlah bagaimana kita bisa bertahan. Tetapi sebuah percakapan dengan guru pada waktu lalu, semuanya yang tergaji bulanan ataupun yang mau belajar jadi pengusaha, semuanya bisa hidup. Semuanya bisa menjalani hari-hari dengan baik. Bedanya memang ketika kita menjadi karyawan, kita ada garansi, yaitu setiap bulan kita mendapatkan salary. Tetapi sebagai pengusaha, Anda harus survival. Anda harus berjuang. Ada buku indah yang ditulis oleh Rene Suardono, saya pada waktu ingat, ketika kita belajar survival, kita belajar seperti pemburu. Pengusaha mungkin harus belajar seperti pemburu, harus mendapatkan project atau mendapatkan income sehingga dia bisa hidup. Dalam bahasa Inggris waktu itu kutipannya saya bisa ingat, you eat what you kill. Anda makan berdasarkan apa yang bisa Anda dapatkan dari perburuan Anda. Kembali menggali tentang pendidikan berdasarkan taksonomi Bloom. Teman-teman, kita yang sudah dewasa, bukan lagi menjalani pendidikan dengan pola mengingat atau memahami. Hari ini mungkin fasenya atau tahapnya bagi saya adalah bagaimana menerapkan, menganalisis, bahkan mungkin mulai mengevaluasi ataupun menciptakan sebuah pendidikan itu bagaimana. Bagaimana pendidikan bisa mengembangkan potensi atau menggali potensi, mengeluarkan potensi seseorang dari yang tidak muncul tenggelam menjadi ada dan bersinar. Inilah tujuan pendidikan. Tujuannya di sini, pendidikan tidak membunuh kreativitas. Tidak, saya tidak setuju dengan kata-kata itu karena saya besar di dunia pendidikan. Bahkan dalam beberapa kesempatan saya terkadang berkata, saya adalah produk pendidikan. Teman-teman, dalam hal ini mari kita menjadi pribadi yang baik dan berkembang. Menjadi pribadi yang selalu bisa berpikir kreatif, menjadi pribadi yang selalu berpikir maju. Selalu pribadi yang menyukai tantangan. Demikian yang bisa saya sampaikan teman-teman. Semoga ucapan ini membangkitkan semangat kita untuk terus belajar. Pendidikan itu adalah jalan pembebasan. Pendidikan itu mengantarkan kita pada jalan terang. Mengantarkan kita bukan hanya keselamatan di dunia, tapi keselamatan di kehidupan selanjutnya. Mengantarkan kita ke tempat-tempat lebih baik, surga, nibbana.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam.